Halo, selamat datang di Auto Rider. Sekarang kita berdua, saya sama Benny. Halo. Kita ingin mengangkat satu fenomena yang sempat rame ya di dunia motor Indonesia. Dan memang kita tidak langsung mengangkat ini menjadi video, tapi kita mengumpulkan berbagai macam data. Dan akhirnya kita berniat untuk membuat video ini. Video ini adalah salah satu cara kita untuk sharing bagaimana kita menyikapi hal ini, dan langsung kita coba ke motor dan andalan kesayangan kita. Kebetulan kita di kantor nih ada yang baru saja membeli Honda Beat, dan rangkanya itu seperti yang sama dengan yang diberitakan rame belakangan ini, bahwa disinyalir rangka itu mudah untuk berkarat, gampang keropos, dan macam-macam. Kami juga menulisnya di website kami, fenomena ini beberapa kali. Nah, termasuk ada klarifikasi juga dari Honda, dan kita coba telusuri lagi seperti apa rangka ini. Salah satunya dari pihak Honda menyebutkan bahwa itu adalah silikat. Jadi yang berwarna coklat itu bukan karat, tapi silikat yang terjadi selama proses produksi ya. Nah, kita coba sikapi lagi bagaimana memang pada proses produksi bisa terjadi silikat ya. Ini salah satunya kita kembali kita coba tanya ke beberapa akademisi untuk melihat bagaimana sih proses perlakuan logam selama proses produksi. Yang kami temukan adalah beberapa akademisi menyoroti bahwa adanya surface preparation yang memang harus dilakukan pada saat logam itu dibentuk dan diproduksi. Jadi kalau memang ada, apalagi karat ya, ternyata silikat saja sebenarnya memang sebaiknya itu dihilangkan dulu sebelum logam itu melalui proses produksi sebelumnya. Ini artikelnya kami tulis di website kami. Tim dosen dari Metalurgi UI menyebutkan hal yang sama. Termasuk mungkin adanya heat treatment ya diperlukan ya. Karena rangka itu kan selama proses produksi ada proses pengelasan, dan terutama rangka ESAF ini ada proses stamping dan las titik ya. Dan las titik yang pasti akan menimbulkan tegangan sisa, terutama pada titik-titik pengelasan dan titik-titik yang cukup krusial ya. Salah satunya kita lihat juga ada konten yang cukup bagus di YouTube, yaitu dari Ditech Engineering. Mereka melakukan simulasi pembebanan terhadap rangka ESAF, dan mereka menyebutkan bahwa secara konstruksi rangka ini tidak masalah karena bisa menanggung beban yang cukup berat. Nah, dan itu oke. Anda bisa main-main ke channel mereka untuk melihat bagaimana mereka melakukan pengujiannya, dan mereka sampai membuat suatu diagram rangka yang secara digital untuk bisa dilakukan pengujian dengan cara mereka. Nah, dari sini kami semakin tergugah untuk bagaimana kita menyikapi hal ini, terutama kalau kita sudah punya motornya misalnya. Karena salah satunya adalah salah satu rekan kami juga di kantor yang baru saja beli. Dia baru beli 3 bulan yang lalu, dan temennya juga ada yang baru beli juga lebih dulu dari dia, mungkin 2 atau 3 bulan. Dan kita coba melihat kondisinya seperti apa. Ini adalah videonya. Kita coba kupas motornya seperti apa, kita coba buka kondisi rangkanya seperti apa, dan bagaimana bagian dalam-dalamnya juga nanti kita coba. Dan bagaimana kita menyikapi fenomena ini, bagaimana kita mencoba mencari solusi bersama, dan jangan kemana-mana.
kita udah bongkar semuanya dan hasilnya adalah memang harus diakui kita coba colok pakai apa? Endoskopi ya. Endoskopi. Ke dalam ada karatnya ya. Karat. Di bagian dalamnya tuh besinya berkarat. Iya. Jadi masuk dari belakang, di bagian luar memang dia ada bagian pelapisnya, Ya, jadi ada pelindung logamnya, tapi ternyata di bagian dalam dari rangka itu memang tidak ada lapisannya, tidak ada pelindungnya, dan mulai ada bibit-bibitnya ya. Mulai kelihatan di bagian depan Ya, terutama. terutama di bagian depan, terus yang bagian bawah itu kita lihat nih ada footage-nya, Anda bisa lihat mulai ada karat. Nah, untuk mencegah hal itu sebenarnya memang ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan ya, Ben. Iya, betul. Waktu itu kita pernah nulis Ya. ada satu bengkel yang Mengasihkan paket untuk detailing sekaligus juga memberikan anti karat pada rangka ESA. jadi ada pencegahannya. Iya, pencegahan. Jadi untuk sambil detailing di Ya. sana dia bisa memberikan anti karat. memberikan anti karat. Ini kita main-main di sana dulu. Ya, saat ini kami sudah berada di bengkel yang menyediakan fasilitas untuk rust protection atau anti karat pada sasis motor, yaitu di SCT di Jagakarsa. Kami kebetulan dengan Pak Tio dari SCT Jagakarsa nih. Paling besar sendiri di mana, Pak? Demand untuk rust protection ini? Demand. Nah, kebetulan kalau berdasarkan data yang sudah jalan selama ini ya, itu di Surabaya itu tercatat lumayan, Pak. Itu kemarin di minggu kemarin sempat 1 minggu itu 1 hari 1 masuk. 1 hari 1? Iya, atau mungkin banyak juga yang mau mungkin ya. karena di sana itu daerah pesisir mungkin Bisa ya. jadi ya. Nah, Iya, makanya demand di sana udaranya. banyak. Nah, kalau di sini kebetulan memang hanya beberapa saja sih. Mungkin dalam seminggu bisa 2 sampai 3 rust protection yang masuk. Itu rust protection sendiri atau dibanding dengan detailing atau gimana? Ya, karena rust protection ini sendiri kita banding dengan yang paling ininya itu dengan detailing. Oke. Berarti setiap pemilik motornya udah pasti kinclong luar dalam ya? Betul. Dijamin ya? Dijamin. Dengan rust protection juga? Betul, Pak. Ya. Nah, itu harganya berapa ya? Untuk harga motor detailing plus rust protection itu mulai dari 500.000 untuk yang ukuran small. Small ya? Lalu yang paling besar itu super large itu di harga 2 juta. Oh, iya. Berarti kalau Honda Beat small. Masuknya di small. Untuk yang large itu udah. Untuk yang large itu dia ada di angka 2 juta. Untuk 2 juta. motor apa ya? Itu biasanya untuk motor-motor besar, Pak, seperti Harley, terus motor-motor yang cc-nya biasanya nih nyentuh di angka 800. Di luar ke atas. skuter juga bisa ya? Bisa. Berarti pokoknya rust protection ke sasis. Betul. Kalau kayak Sekali TCX, NMAX, Vespa itu dia masuk di medium. Medium. Itu berapa kira-kira ya? Di atas 500 sedikit kali ya? Iya. Yang Sekitar small kali 500 sekitar ya? 600-an, 700-an. Itu bahannya apa ya? Untuk bahannya kita water base, Pak. Water Jadi base, ya. sebenarnya sih dia bahannya seperti karet. Ya. Jadi biasanya kan rust protection itu kan yang di luaran sana itu kan mereka bahan dasar aspal ya. Aspal ya. Aspal. Nah, kalau misalnya kita itu bahan dasarnya air, tetapi teksturnya seperti karet. Seperti karet. Dan itu harus diulang atau sekali pakai? Sekali pakai, Pak. Sepanjang tahun, sepanjang umur? Iya, selagi tidak ada accident ya, Iya, katakanlah kegores atau terlepas apa. gitu ya. Tapi bagian dalam sih jarang ya? Jarang sepertinya, Pak. Boleh dibilang sekali isi rust protection, Iya. untuk selamanya udah bisa ya? Betul. Dijawab. Oke, terima kasih Pak Tio informasinya. Ya. Jadi teman-teman semua yang mau menjaga sasisnya, alangkah baiknya untuk menggunakan rust protection di bengkel ini juga bisa, selain yang tips yang kita berikan sebelumnya ya. Nah, bener ya berarti ya? Iya, Sudah kelihatan mulai ada buktinya. yang bisa ada bengkel yang bisa memang memberikan treatment Anti karat ya. anti karat dan sekalian detailing motornya bersih Ya. dan sekalian di anti karat. Anti karat. Harganya lumayan ya. Lumayan 600 ribuan lah. 1.000-an. Iya. Nah, kita mau coba, kebetulan motor ini adalah motor teman kita di kantor dan baru aja beli. Iya, Ini 3 bulan? Baru 3 bulan. Dan yang tadi kita cek itu adalah motor dia. Kita akan coba kasih treatment juga yang mirip, tapi modal kita hanya 25.000. 25.000 saja. Semprotan Dan kaleng. kita coba lihat nanti dari mana saja yang bisa kita berikan anti karat, terutama dari bagian belakang sini. Karena di belakang sasis ada lubang ya, Ben. Iya, Dan kosong dia. harusnya bisa masuk ini di sini karena dia
bisa disemprotkan dari bagian belakang, dan ternyata di bagian tengah sini juga udah ada beberapa lubang yang memang di kanan sebelah ya, kiri ya. di sasis sebelah kiri ini ada 2 Satu, lubang yang bisa kita pakai buat masukin cairan anti karat itu, dan kita coba semprotin ke sana. Terus di bagian kanan memang nggak ada ya, Nggak ada yang kanan. nggak ada yang kanan, jadi kita semprotin dari sini yang banyak. Dan karena cairan anti karatnya lumayan encer, jadi dia bisa luruh ke bagian bawah. Mengikuti Nah ini alur. lucunya nih, kan kita udah coba nih, sebelum kita anti karat ini kita coba juga bagaimana pembuangan airnya. Iya. Sebenarnya Langsung. pembuangan air dari sasis dari Honda Beat ini, ternyata kalau ada air masuk ke dalam, ternyata bisa terbuang dengan sempurna ya. Iya. Ada lubang-lubang pembuangannya. Iya, di bagian bawah situ juga Iya. ada beberapa bagian yang ada lubangnya. Iya. Dan Anda bisa lihat ini kita semprotin dari belakang, semua air keluar dari bagian bawah. Dan ternyata juga karena sasis itu dia modelnya Monokok ya. monokok. Jadi semi monokok Iya, sebenarnya ini, iya. karena dia ada Spot welding spot welding. Jadi 2 plat ya. yang digabungkan jadi satu dengan cara spot welding atau las Titik-titik titik. ya. Nah, di antara las titik itu dua titik ini, di antaranya ini dia logamnya tidak menempel, Iya. sehingga bisa keluar dari situ Itu air ya. airnya. Nah, begitu juga pada saat kita semprotkan cairan anti karat, karena Gimana cairan tesnya anti itu karatnya ya? itu Encer terencer, ya. dia bisa mengisi lubang-lubang Celah-celah itu. yang sempit dari sisa-sisa itu sendiri ya. Beruntung juga ya Iya, sebenarnya ya. untung juga ada fungsinya. Ada fungsinya. Jadi itu bisa juga terlapisi yang Iya, di bagian antara celah-celah celah, itu tadi. Nah, selain yang bagian dalam, kita juga Di luarnya di treatment ya. treatment juga bagian luar. Karena ada beberapa bagian yang ada Kuning-kuningnya. kuning-kuning juga. Mungkin itu silikat juga ya, tapi kita juga berikan cairan anti karat supaya juga terlapisi lah. dengan Sebelumnya menggunakan- dibersihkan dulu tapi ya. Betul. Dan ini sudah selesai semua, sudah kita lapisi. Harusnya dalam beberapa jam dia mengering dan bisa melindungi dan sempurna. Iya. Nah, satu lagi treatment yang kita kasih sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat salah satu YouTuber channel yang membahas mengenai rangka ini juga, dan kita penasaran, dia juga melihat dek bagian bawah Dek bawah yang menggenang ya. yang menggenang. Padahal gitu. udah ada lubangnya. Betul. Nah, kita coba lihat lubangnya. Iya. Dek ini ternyata memang di bagian bawah tuh ada lubangnya, tetapi kalau kita perhatikan hanya di bagian kiri aja ya. Kiri. Di bagian kiri. Jadi pada saat kena air, pas nyuci, atau mungkin pas kena hujan, atau mungkin banjir, Banjir nggak sengaja nggak lewat. sengaja ya. lewat, itu airnya tidak cepat keluar. Ya lama dia turunnya. Padahal ada sasis di situ, ada Iya. rangka di situ. Rangkanya terendam kalau lama ya. Betul. Nah, jadi kita berikan juga treatment ke bagian deknya dengan cara memberikan Lubang. lubang-lubang baru. Ada beberapa lubang baru yang kita berikan di sana, mungkin sekitar ya 6-8 lubang. Banyak lumayan. Ya, jadi di sebelah kanan kita lubangi di posisi yang sama dengan sebelah kiri, dan di bagian tengah juga kita lubangi supaya dia lebih cepat lagi airnya keluar, tidak mengenang di bawah. Gitu. Ya, mudah-mudahan cara kita ini bisa berguna ya. ya memberikan solusi Iya. buat teman-teman yang ingin merawat motornya juga, mencegah motornya supaya nggak anti karat. Memang sebenarnya pihak Honda juga memberikan solusi, mereka memberikan pengecekan pada saat servis di bengkel resmi. Anda bisa datang ke sana. Menurut rilis dari mereka kemarin seperti itu ya. Iya, katanya. Jadi kalau memang ada keluhan, datang aja ke sana. Cuman kita berusaha di sini, kita coba motor teman kita ini biar yakin banget kita treatment sendiri pakai anti karat. Gitu. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin udah ada yang pernah mencoba atau yang memang sudah pernah treatment sebelumnya, atau mungkin sudah mengalami ada sesuatu, silakan komentar di bawah. Mudah-mudahan sharing kita ini bisa memberikan pencerahan juga sebenarnya buat teman-teman yang mau melakukan pencegahan terhadap motornya, karena banyak sekali yang punya motor yang tipenya seperti ini. Ada Honda Beat, ada Honda Genio, Honda Scoopy, Varian dan 160 juga ya Vario baru ya. 160 juga. Gitu aja sharing kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat kita semua untuk menyikapi dan bagaimana kita memberikan solusi yang mungkin lebih langsung terkena ke sepeda motor. Penggunanya ya.
Terima kasih buat yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah membagikan teman-teman Anda video ini. Siapa tahu mereka juga punya motor yang sama dan ingin melakukan sesuatu terhadap motornya. Terima kasih yang sudah komen, like, subscribe ke Autorider. Main-main juga ke website kami www.autorider.com untuk berita-berita terbaru mengenai sepeda motor di Indonesia dan di dunia. Follow kami juga di sosial media kami di Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.